Apa itu vitamin D? Vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang ada dalam dua bentuk. Yang pertama ada kolekalsiferol atau vitamin D3, ditemukan pada produk hewani terutama pada minyak hati ikan. Dan yang kedua ada ergokalsiferol atau vitamin D2, ditemukan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi vitamin D ini harus melalui aktivasi di hati dan ginjal untuk menjadi bentuk aktif atau yang disebut dengan kalsitriol. Ini merupakan struktur kimia dari vitamin D. Nah, yang di kiri itu struktur vitamin D3 yang terbentuk di saat kulit terkena sinar matahari. Sementara yang di kanan merupakan vitamin D2. Nah, keduanya sama-sama punya rangka steroid tetapi ada sedikit dalam gugus sampingnya, sehingga sifat stabilitas dan penyerapannya sedikit berbeda. Mengapa vitamin D penting? Vitamin D sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Memiliki fungsi utama untuk meningkatkan penyerapan kalsium, sehingga membantu menjaga kesehatan tulang dan mencegah gangguan seperti osteoporosis. Nah, pada ibu hamil, vitamin D berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin seperti mencegah risiko stunting. Vitamin D juga dapat mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, dan kanker. Baik, selanjutnya terdapat sumber vitamin D. Yang pertama terdapat sinar matahari UVB, yang kedua terdapat hewani seperti daging, keju, juga ikan, lalu yang ketiga terdapat nabati seperti jamur, lalu yang keempat terdapat makanan fortifikasi vitamin D, dan yang terakhir terdapat suplemen vitamin D. Selanjutnya, terdapat absorpsi vitamin D, yang dimana absorpsi pertama yaitu melalui kulit, yang dimana paparan sinar UVB mengubah 7-dehidrokolesterol di kulit menjadi previtamin D3 lalu menjadi vitamin D3. Lalu yang kedua, absorpsi melalui makanan, yang dimana vitamin D2 atau D3 dari makanan diserap di usus halus bersama dengan lemak lalu dibantu pula oleh empedu dari enzim. Selanjutnya adalah transport vitamin D. Pada bagian ini, kita akan membahas transport dan metabolisme vitamin D dalam tubuh. Vitamin D berasal dari dua sumber, yaitu kulit akibat paparan sinar UVB atau dari makanan. Saat pertama kali masuk ke dalam darah, vitamin D masih dalam bentuk tidak aktif. Di dalam darah, vitamin D akan diangkut oleh protein pengikat, yaitu vitamin D dinding protein atau yang disingkat dengan DBP. Protein inilah yang membawa vitamin D menuju organ metabolisme utama. Tahap pertama terjadi di hati. Di sini, vitamin D diubah menjadi bentuk 25 hidroksi vitamin D atau yang biasa disebut dengan 25 OHD. Bentuk ini merupakan indikator status vitamin D dalam tubuh. Selanjutnya, vitamin D dibawa lagi oleh DBP menuju ke ginjal. Di ginjal, 25 OHD diubah menjadi bentuk aktif yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D. Bentuk inilah yang memiliki fungsi biologis utama. Setelah aktif, vitamin D kembali diangkut oleh DBP menuju jaringan target seperti usus, tulang, dan juga ginjal. Di jaringan-jaringan tersebut, vitamin D berperan dalam mengatur penyerapan kalsium dan fosfat. Jadi, secara garis besar, proses metabolisme vitamin D melibatkan dua organ utama, yaitu hati sebagai tempat aktivasi awal dan ginjal sebagai tempat aktivasi akhir. Baik, sesuai yang sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa metabolisme vitamin D terjadi di dua tempat, yaitu di hati dan di ginjal. Di bagian hati, vitamin D yang dibawa oleh DBP atau vitamin binding protein ini nanti akan diubah menjadi 25 hidroksivitamin atau yang biasa disebut kalsidiol. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim 25 hidroksilase. Kalsidiol ini nanti akan menjadi bentuk utama yang beredar dalam darah dan biasanya digunakan sebagai penanda status vitamin D pada uji laboratorium. Selanjutnya, kalsidiol dari hati tadi akan dibawa oleh DBP menuju ginjal. Nah, kalsidiol ini akan diubah menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D atau yang biasa disebut kalsitriol. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim 1-alfa hidroksilase. Kalsitriol ini adalah bentuk aktif vitamin D, yang mana akan berfungsi sebagai hormon yang mengatur kalsium, fosfor, dan berbagai proses fisiologis. Mekanisme kerja vitamin D aktif 1,2 dihidroksi vitamin D bekerja dengan cara menempel pada reseptor khusus yang disebut dengan vitamin D reseptor atau VDR. Setelah menempel, kompleks vitamin D VDR masuk ke inti sel dan mengatur ekspresi gen. Dampaknya, tubuh meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat di usus, mengatur keseimbangan kalsium di ginjal, serta membantu mineralisasi dan kekuatan tulang. Mekanisme ini juga berperan dalam fungsi imun, pembelahan sel, dan pengurangan peradangan. Setelah itu ada peran fisiologis vitamin D, yaitu meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat di usus, mengatur mineralisasi dan kesehatan tulang, menjaga fungsi imun dan neuromuskular, mengatur
proliferasi dan diferensiasi, mendukung keseimbangan elektrolit dan metabolisme tubuh. Setelah kita mengetahui peran dari vitamin D, kita dapat mengetahui apa saja sih gangguan yang dapat terjadi pada seseorang yang kekurangan vitamin D. Yang pertama itu adalah gangguan tulang dan mineralisasi, di mana akan terjadi rakitis pada anak, osteomalasia, dan osteoporosis. Osteoporosis ini terjadi karena adanya pengeroposan tulang. Yang kedua itu adalah gangguan kehamilan. Gangguan kehamilan itu akan beresiko stunting, berat badan lahir rendah atau yang biasa disebut dengan BBLR, kemudian preeklampsia, hipertensi kehamilan, dan akan berakibat kelahiran prematur. Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan metabolik, di mana akan beresiko obesitas, kemudian ada resistensi insulin dan peningkatan inflamasi. Yang keempat itu adalah penyakit degeneratif, yaitu adalah penyakit diabetes, penyakit kardiovaskular, kanker, gangguan fungsi imun. Setelah kita mengetahui peran dan gangguan yang terjadi pada seseorang yang kekurangan vitamin D, kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa vitamin D ini adalah vitamin yang larut lemak yang memiliki banyak peran di dalam tubuh, seperti untuk menjaga kesehatan tulang, metabolisme mineral, fungsi imun, dan lainnya. Sebelum dimanfaatkan oleh tubuh, vitamin D ini mengalami absorpsi dan transport termasuk metabolisme di hati dan ginjal.